Batok atau sering disebut tempurung kelapa merupakan limbah sampingan yang memiliki asal dari buah kelapa. Batok kelapa umumnya cuma dimanfaatkan untuk sumber bahan bakar yang diperlukan untuk keperluan memasak, khususnya yang masih memakai tungku dapur tradisional. Bahkan tidak jarang, limbah tempurung kelapa yang begitu melimpah tersebut dibiarkan begitu saja sampai hancur kembali tanpa memberikan manfaat yang ekonomis. Salah satu ide pemanfaatan limbah yang dapat dijadikan produk dengan nilai ekonomi tinggi yaitu arang batok kelapa. Arang batok kelapa menjadi salah satu produk yang diminati oleh para konsumen karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu karena produk ini mengandung karbon aktif, di mana karbon aktif ini bisa digunakan oleh hampir di seluruh industri. Karena karbon aktif merupakan bahan yang berpotensial pada dunia farmasi, dan bahkan potensi pasar dari briket arang batok kelapa sangatlah besar. Apalagi di pasar luar negeri seperti Eropa dan Asia Timur, briket sangat banyak digunakan untuk kebutuhan memasak, memanggang, dan yang lainnya. Pembuatan arang tidaklah terlalu sulit. Proses yang diperlukan hanyalah pembakaran dengan teknik yang tepat, agar bisa menghasilkan arang yang sempurna. Siapapun bisa melakukannya, asalkan memiliki niat dan keinginan, serta sedikit lahan untuk proses tersebut. Proses yang mudah, bahan baku murah dan mudah ditemukan, serta keuntungannya yang menggiurkan, membuat usaha arang tempurung kelapa layak diperhitungkan. Untuk menghasilkan arang dengan kualitas yang tinggi, tentu tergantung dari proses pembuatannya. Sebelum itu, untuk memulai usaha ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu proses produksi. Hal yang terpenting yang harus dilakukan untuk menghasilkan uang dengan bermodal batok kelapa adalah dengan mengolah batok kelapa itu sendiri menjadi arang ataupun briket tempurung kelapa. Arang ataupun briket ini adalah sumber bahan bakar yang paling praktis untuk kegiatan memasak ataupun memanggang. Untuk membuat arang ataupun briket, Anda bisa melakukannya secara manual ataupun memakai bantuan mesin. Apabila dilakukan secara manual ataupun sederhana, Anda cukup membakarnya di sebuah drum besar. Biasanya proses tersebut berlangsung kurang lebih 6-8 jam. Dan sesudah bahan tempurung kelapa berubah menghitam menjadi arang, maka proses pembakaran dihentikan. Lalu kemudian arang tersebut dijemur sebelum dikemas dengan plastik ataupun karung. Sementara untuk pembuatan briket, arang yang sudah jadi dihancurkan serta diayak agar dapat dicetak berbentuk bulat ataupun kotak. Apabila mempunyai modal lebih agar mempercepat proses produksi, sebaiknya memakai pencetak briket arang. Yang kedua yaitu pemasaran. Setelah selesai dalam proses produksi arang, selanjutnya yang harus dilakukan yaitu memasarkan produk yang sudah diolah. Silahkan buat perencanaan terlebih dahulu kemana nantinya produk yang dihasilkan akan dipasarkan. Apakah dijual langsung ke konsumen, diekspor, atau disalurkan ke distributor. Setiap target pasar mempunyai cara tersendiri. Sebagai contoh, jika ingin menjual langsung ke konsumen, tentunya Anda membutuhkan tempat untuk berjualan atau melakukan penjualan di beberapa marketplace yang ada. Yang ketiga yaitu masalah harga. Produk arang batok kelapa mempunyai harga pasaran. Artinya, hampir setiap orang
mengetahui kisaran harga tersebut. Oleh sebab itu, berikanlah harga kepada konsumen dengan harga yang umum. Pastikan Anda mengikuti harga pasaran yang berlaku. Anda bisa mengecek dan memantau harga dengan mencarinya melalui internet, sehingga Anda bisa mengetahui perkembangan mengenai harga arang batok kelapa ataupun briket. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai peluang usaha arang batok kelapa. Semoga dengan adanya informasi ini bisa membantu Anda yang ingin memulai usaha arang batok kelapa. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng dan subscribe-nya. Sukses selalu!